Sejak datang ke ibu kota setengah tahun yang lalu, aku semakin paham bahwa pekerjaan sebagai treasure hunter benar-benar pekerjaan dengan risiko tinggi dan imbalan yang setimpal. Dalam 6 bulan terakhir, aku bersama partiku, Grieving Souls, sudah berkali-kali berada di ambang kematian. Luka-luka yang tak pernah benar-benar sembuh, keringat dan darah yang seakan jadi makanan sehari-hari, semua itu seolah menjadi harga wajib yang harus dibayar untuk tetap bertahan. Aku masih ingat jelas bagaimana ekspresi Luke dan Ansem. Tubuh mereka penuh bekas luka, wajah mereka makin lama makin terlihat seperti veteran perang. Luka-luka itu, bahkan sihir penyembuhan milik Ansem, tak bisa sepenuhnya menghapusnya. Di mataku, mereka sudah jauh meninggalkan level pemula. Ada semacam aura berbahaya sekaligus menenangkan dari tatapan mereka. Sebuah aura yang hanya muncul dari orang-orang yang sudah terlalu sering menatap kematian. Namun, semua penderitaan itu akhirnya berbuah manis. Hari itu, kami semua resmi mencapai level 4. Pencapaian itu mungkin terdengar sederhana bagi orang luar. Tetapi bagi seorang treasure hunter, naik dari level 3 ke 4 adalah tembok raksasa. Level 3 hanyalah garis batas minimal kemampuan. Sedangkan level 4 menandakan seseorang mulai diakui sebagai hunter sejati. Banyak yang terhenti di level 3 seumur hidupnya. Bahkan mereka yang dianggap berbakat sekalipun. Aku tahu, dibandingkan dengan Luke, Liz, Ansem, atau Citri, aku tidak sekuat mereka. Aku tidak punya bakat yang sama. Tapi melihat mata mereka yang bersinar penuh semangat hidup, membuatku tak bisa menolak ikut terbawa arus. Mereka seperti lilin yang nyaris padam, tapi justru menyala semakin terang. Seiring meningkatnya level, misi yang kami ambil juga mulai memberikan imbalan yang luar biasa. Sekali misi saja, uang yang kami terima sudah setara dengan gaji tahunan rata-rata warga biasa. Citri tentu paling senang dengan hal itu. Baginya, uang adalah kepastian, sesuatu yang bisa membuat hati tenang. Bagiku, jumlah itu bahkan terasa tak masuk akal. Perlahan, aku mulai kehilangan rasa terhadap nilai uang, seakan-akan angka-angka itu tidak lagi nyata. Nama Grieving Souls pun mulai terdengar di kalangan hunter ibu kota. Awalnya kami sering diejek, dipandang rendah sebagai pendatang baru tanpa koneksi. Tapi Luke dan Liz tidak pernah tinggal diam. Mereka selalu membalas ejekan dengan aksi nyata, entah lewat kata-kata pedas Liz atau tekad baja Luke di lapangan. Perlahan ejekan itu menghilang. Kami mulai diakui. Kadang aku menyesali nama Grieving Souls yang dulu kupilih secara asal. Nama itu terasa terlalu muram, terlalu aneh. Tapi entah bagaimana, nama itu kini malah mulai mendapat bobot. Aku tidak tahu apakah harus bangga atau malu. Hari itu, di lobi asosiasi penjelajahan, kami sedang larut dalam kegembiraan atas pencapaian baru. Luke berteriak penuh semangat, seolah dunia harus tahu bahwa kami semua sudah naik level. Teriakannya membuat banyak kepala menoleh, dan aku bisa merasakan tatapan iri sekaligus kagum dari sekeliling. Di saat seperti itu, aku baru sadar betapa jauhnya aku tertinggal. Tepat ketika aku larut dalam pikiran itu, seseorang yang tidak asing muncul. Garg, mantan hunter legendaris yang dikenal dengan julukan War Demon. Hanya dengan berdiri, auranya saja sudah cukup membuat para hunter di sekitar terdiam. Di belakangnya, sebuah parti level tinggi ikut hadir. Tubuh mereka kekar dengan senjata berkilau yang harganya mungkin setara rumah besar di ibu kota. Tidak ada hunter biasa yang bisa mengabaikan keberadaan mereka. Dan saat Garg berhenti di depan kami, aku tahu ini bukan kebetulan. Dia mengajukan tawaran, satu misi berbahaya, sesuatu yang bahkan untuknya terasa cukup penting sehingga ia sendiri turun tangan. Ajakan langsung dari kepala cabang asosiasi bukanlah hal sepele. Itu lebih dari sekadar kesempatan, itu adalah kehormatan. Aku bisa merasakan detak jantung anggota partiku yang lain. Antusiasme mereka meluap-luap, aku pun sebenarnya merasakannya. Namun, tepat sebelum aku membuka mulut, aku menutupnya kembali. Aku tahu risikonya. Kami sudah sering nyaris mati di misi biasa, apalagi jika harus ikut misi berbahaya bersama Garg. Jadi, aku menggeleng pelan, dengan ekspresi seolah menyesal, lalu menolak dengan alasan sederhana. Aku sudah menerima misi lain yang tidak bisa ditinggalkan. Alasan itu palsu, sebuah kebohongan yang kugunakan untuk melindungi mereka, dan mungkin juga untuk melindungi diriku sendiri. Wajah Garg sedikit menegang, lalu ia pergi bersama rombongannya. Di belakangnya,
aura kekecewaan masih terasa pekat. Begitu ia pergi, aku bisa merasakan tatapan anggota parti menancap ke arahku. Mereka ingin tahu. Mereka penasaran misi penting apa yang lebih pantas daripada undangan langsung dari Garg. Luke bahkan terlihat percaya penuh, yakin bahwa aku punya alasan kuat. Aku hanya bisa tersenyum tipis dan meminta mereka percaya padaku. Padahal aku sendiri belum tahu jawaban apa yang harus kuberikan. Ketika kami beranjak pulang dari bar, pikiranku masih dipenuhi keraguan. Aku tahu cepat atau lambat kebohongan ini akan terbongkar. Namun saat aku sedang bingung mencari jawaban, seseorang muncul. Dari balik keramaian jalan, sosok berjubah hitam dengan tudung menutupi wajah mendekat. Suaranya datar, namun tajam seperti bilah pedang. Ia menawarkan misi pengawalan di ibu kota, dengan bayaran besar dan bahkan kemungkinan bonus tambahan. Aku nyaris tidak percaya, seakan dunia memberiku jalan keluar tepat ketika aku membutuhkannya. Misi pengawalan di dalam kota terdengar aman, sederhana, dan menguntungkan. Dengan imbalan sebesar itu, Sitri pasti akan senang. Tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran itu. Saat itu aku merasa lega. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana ini akan membawa Grieving Souls ke arah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Sehari setelah pertemuanku dengan pria berjubah hitam, kami semua sudah bersiap untuk menjalani misi pengawalan di dalam kota. Tidak ada monster, tidak ada dungeon, tidak ada darah kental berceceran di tanah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa sedikit lega. Misi ini terdengar ringan, hanya mengawal. Itu saja, tapi ya, tentu saja tidak ada yang benar-benar sederhana kalau sudah menyangkut parti kami. Hari itu, semua anggota Grieving Souls mengenakan topeng khas kami. Topeng aneh tanpa lubang mata, ide konyol yang entah kenapa justru jadi kebanggaan kelompok. Dengan benda itu, kami tidak bisa melihat dengan normal. Bahkan untuk sekadar jalan saja terasa seperti main tebak-tebakan. Kalau orang lain lihat, mungkin mereka mengira kami sekumpulan orang bodoh yang sengaja bikin hidup susah. Tapi itulah tujuan kami. Melatih insting sampai ke titik di mana penglihatan bukan lagi satu-satunya tumpuan. Sejujurnya, aku masih sering tersandung karena topeng sialan ini. Tapi kupikir semakin lama semakin terbiasa. Dan yang terpenting, tidak ada satupun orang di dunia yang tahu wajah asli di balik topeng Grieving Souls. Kami sudah mulai dikenal sebagai parti bertopeng misterius. Nama kami perlahan menyebar di antara para hunter di ibu kota. Mereka mungkin tidak tahu siapa kami, tapi aku bisa merasakan pandangan mereka berubah. Dari sekadar pendatang baru biasa, menjadi sosok yang mulai diperhitungkan. Ketika kami sampai di titik kumpul, klien kami sudah menunggu. Seorang pria berperawakan tinggi, rapi, tapi entah kenapa auranya membuat bulu kuduku sedikit meremang. Gerak-geriknya terlalu terkendali, seakan setiap langkahnya penuh perhitungan. Normalnya, aku pasti akan langsung bertanya-tanya. Tapi aku juga sadar, sebagai pemimpin, aku tidak boleh menunjukkan keraguan di depan anggota lain. Kalau aku goyah, mereka akan ikut goyah. Jadi, aku menelan rasa curiga itu, lalu memasang wajah sok tenang. Tidak apa-apa, aku meyakinkan diriku sendiri. Hanya pengawalan biasa. Lagi pula, bayarannya lumayan besar. Dan dengan begitu, misi kami dimulai. Namun, di sisi lain kota, sebuah urusan yang jauh lebih berbahaya sedang berlangsung. Di dalam kantor Asosiasi Penjelajahan, Garg, mantan hunter legendaris yang kini menjabat sebagai kepala cabang, baru saja menerima laporan darurat. Para pengintai melaporkan adanya kelompok bandit besar yang tengah merencanakan tindakan kriminal di ibu kota. Kelompok itu dikenal licik, penuh tipu muslihat, dan sulit ditangani. Mereka tidak hanya sekadar pencuri jalanan, tapi juga memiliki organisasi yang terstruktur. Jika dibiarkan, mereka bisa menimbulkan kerusuhan besar di pusat kota. Tanpa ragu, Garg segera memanggil beberapa parti pilihan untuk menjalani misi ini. Para hunter kelas atas yang rata-rata sudah mencapai level 6 atau lebih. Misinya jelas, menyusup, melacak, dan membasmi para bandit sampai ke akar. Tidak ada yang tahu, bahkan Garg sendiri, bahwa jalur mereka perlahan sedang diarahkan menuju satu titik benturan. Bahwa misi pengawalan sederhana yang diterima Grieving Souls ternyata terkait langsung dengan para bandit yang menjadi target misi Garg. Kedua pihak bergerak tanpa menyadarinya.
Satu percaya sedang menjalani misi ringan penuh keuntungan. Satu lagi bersiap menghadapi bahaya besar. Dan aku yang saat itu sibuk memastikan anggota party tidak tersandung karena topeng tanpa lubang mata, sama sekali tidak tahu bahwa sebentar lagi segalanya akan berubah. Awalnya aku mengira misi ini akan sederhana. Pengawalan di dalam kota tidak seharusnya membawa kami ke tempat aneh. Tapi ketika sampai, aku sadar titik kumpul itu bukan sembarang rumah kosong. Suasananya terlalu sunyi, dindingnya terlalu kokoh, dan pintu kayu yang digembok berlapis-lapis itu lebih menyerupai markas tersembunyi ketimbang rumah biasa. Semua indraku berteriak ada yang janggal. Tapi aku tetap memimpin masuk, karena inilah kontrak yang sudah kami terima. Setiap kali ragu, aku hanya perlu mengingat, bayaran sudah dijanjikan, reputasi sedang naik, dan sebagai pemimpin aku tidak boleh terlihat goyah. Di dalam ruangan itu, akhirnya aku sadar siapa sebenarnya yang kami lindungi. Orang-orang berjubah hitam, wajah keras, tangan mereka memegang senjata terlarang. Mereka bukan pedagang kaya yang khawatir pada keselamatan diri, bukan pula bangsawan yang takut penculik. Mereka adalah bandit. Dan kami, Grieving Souls, sudah terikat janji untuk menjadi perisai mereka. Belum sempat aku mengambil keputusan, dunia sudah bergerak lebih cepat dariku. Ledakan kayu dan teriakan komando terdengar dari sisi lain markas. Pintu besar didobrak. Pasukan hunter level tinggi menyerbu dengan senjata terhunus. Aura mereka berat, langkah mereka tegas. Di depan semua orang berdiri seorang pria raksasa dengan kapak besar di tangannya. Tidak perlu melihat dua kali. Aku tahu dia bukan orang sembarangan. Namun aku tidak tahu siapa sebenarnya dirinya. Secepat itu, markas berubah menjadi ladang perang. Bandit berhamburan, para hunter menyerang, dan di tengah kekacauan itu, kami justru terseret ke arus. Mereka melihat kami sebagai pengawal bandit. Kami melihat mereka sebagai ancaman bagi klien. Tidak ada ruang untuk menjelaskan. Pertempuran pecah begitu saja. Grieving Souls melompat ke medan tanpa ragu. Luke menebas dengan tenaga penuh. Ansem menyalakan sihirnya. Sitri menerobos dengan kecepatan gila. Liz mengayunkan pedangnya dengan senyum sadisnya yang khas. Dalam sekejap, para hunter level 6 yang menyerbu itu mulai tumbang satu persatu. Aku menyadari perbedaan level. Bahkan di kota besar seperti ibu kota, jarang ada party yang bisa menahan gaya bertarung mereka. Kekuatan, kecepatan, dan sinergi antara anggota kami jauh di atas ekspektasi. Mereka yang menyerbu mungkin terbiasa menang melawan bandit biasa, tapi kali ini lawan mereka bukan bandit. Lawan mereka adalah Grieving Souls. Tak lama, hanya tersisa satu orang yang masih berdiri tegak. Pria raksasa dengan kapak dua tangan itu menghadapi Liz sendirian. Setiap ayunan kapaknya menghantam lantai hingga batu pecah. Debu berhamburan dan getaran menjalar ke seluruh ruangan. Liz menyambutnya dengan dua pisau kecil di tangannya. Tubuhnya berputar lincah seperti bayangan. Setiap kali kapak menghantam, kilatan logam pisau Liz menangkis dengan presisi, menghasilkan dentingan keras yang memekakan telinga. Mereka bertarung bagai badai. Kapak raksasa melawan pisau mungil, kekuatan brutal melawan kecepatan mematikan. Liz menari di antara ayunan maut itu, melesat masuk, mencoba menusuk sela-sela armor Garg. Namun setiap tusukannya hanya meninggalkan goresan tipis di kulit yang terasa keras seperti baja. Garg pun mulai geram. Dia menekan dengan serangan beruntun. Kapaknya berputar cepat, menebas udara dengan tenaga luar biasa. Liz sempat terlempar ke belakang, namun berdiri lagi dengan tawa samar yang terdengar gila. Beberapa benturan kemudian, tubuh mereka sama-sama mulai kelelahan. Liz merasakan tangannya bergetar hebat, jari-jarinya hampir mati rasa menahan hantaman kapak. Sementara Garg, meski tampak masih bertenaga, mulai memperlihatkan otot-otot lengannya yang tegang berlebihan. Kapaknya semakin berat untuk diayunkan. Tanpa sepatah kata pun, mereka tiba-tiba membuat keputusan yang sama, melempar senjata masing-masing. Kapak besar Garg menghantam lantai hingga retak. Pisau Liz terpental ke sudut ruangan. Pertarungan pun berlanjut dengan tangan kosong. Liz melesat lebih dulu, tubuhnya kabur seperti bayangan. Pukulan demi pukulan diarahkan ke wajah dan tubuh Garg. Serangan cepat yang biasanya sudah cukup untuk menjatuhkan siapapun. Tapi kali ini berbeda.
Tinju Liz menghantam dada Garg, terasa seperti memukul dinding batu. Tidak ada reaksi, Garg hanya sedikit bergeser, lalu tangannya berayun balas. Pukulan Garg melesat bagai palu godam. Liz menghindar dengan refleks sempurna, tubuhnya meliuk tipis melewati hempasan angin yang cukup keras untuk menghancurkan kursi kayu di belakangnya. Dia terus berkelit, berputar, menyusup dari bawah, menendang, memukul, menusuk dengan jari. Namun tubuh Garg nyaris tidak bergeming. Di sisi lain, meski semua serangan Liz tampak tak mempan, Garg juga tidak bisa menjatuhkannya. Setiap kali tangannya hampir mengenai, Liz sudah menghilang dari jangkauan, bergerak lebih cepat daripada mata kebanyakan orang bisa tangkap. Keringat mengucur, dentuman tubuh menghantam lantai terdengar berulang, namun tak satu pun berhasil mengenai sasaran. Benturan demi benturan, serangan demi serangan, ruangan itu berubah menjadi arena pertarungan murni. Kekuatan mentah melawan kelincahan. Liz tersenyum semakin lebar, matanya menyala, jelas menikmati duel ini lebih dari siapapun. Garg pun, meski wajahnya serius, terlihat menyalakan kembali bara semangat lama yang mungkin sudah lama padam. Aku menonton pertarungan itu dengan dada sesak. Kapak dan pisau mungkin sudah dibuang, tapi tarian tinju dan tendangan mereka bahkan lebih berbahaya. Liz, anggota paling keras kepala dalam party, akhirnya menemukan lawan yang sama kerasnya. Dan di tengah ketegangan itu, tubuhku tiba-tiba mengingat sesuatu yang lebih sederhana. Haus. Aku menarik napas, melepas topengku sebentar, dan meneguk air dari kantung minum. Pandanganku tanpa sengaja jatuh pada wajah pria berkapak itu. Seketika aku membeku. Aku mengenalnya. Garg, kepala cabang asosiasi, legenda hidup dengan julukan War Demon. Darahku seakan berhenti mengalir. Pertempuran ini bukan lagi sekadar salah paham, ini bencana. Dengan segera aku berteriak, menghentikan Liz yang masih berusaha menekan lawannya. Suaraku cukup keras, membuat semua orang terhenti sejenak. Begitu aku menyebut nama Garg, Liz menatapku bingung, lalu mundur dengan wajah tidak puas. Keadaan menjadi jelas hanya untuk kami. Bandit itu memang musuh, dan kami hanya terjebak di antara dua arus. Aku memerintahkan anggota lain untuk menghajar para bandit asli, bukan lagi hunter yang menyerbu. Peralihan itu cepat, bandit tidak sempat melawan, dan markas segera dibersihkan. Pada akhirnya, para bandit tumbang sepenuhnya. Namun, suasana tidak berakhir damai. Garg, meski terhenti, masih menatap kami dengan mata tajam. Ada api kesal yang tidak padam. Bagi seorang pejuang, disamakan dengan bandit adalah penghinaan. Dan lebih buruk lagi, anak muda seperti Liz baru saja membuatnya terdesak dalam duel yang tak bisa dia menangkan dengan mudah. Aku bisa merasakannya. Hari itu bukan akhir, itu adalah awal. Sejak kejadian itu, rivalitas aneh tumbuh di antara Liz dan Garg. Setiap kali keduanya bertemu, tatapan mereka saling memercik. Bukan lagi soal bandit, bukan lagi soal salah paham. Hanya ada satu alasan, menentukan siapa sebenarnya yang lebih kuat. Dan aku, mau tidak mau, selalu terjebak sebagai penengah di tengah api yang tak pernah padam.